Nah, lalu misalnya seperti apa penilaian konvensional dan penilaian otentik ini? Misalnya saya contohkan kita mengajar tentang hukum Archimedes. Kalau penilaian konvensional, guru itu akan kasih soal, coba sebutkan bunyi hukum Archimedes gitu ya. Jadi level pengetahuannya itu hanya C1 gitu, memahami, menghafalkan gitu. Nah, kalau di penilaian otentik, nanti guru akan memberikan fenomena gitu ya. Jadi nanti diminta untuk membuat miniatur gitu dari botol bekas, terus nanti di dalam situ akan bisa tuh si siswa menjelaskan kenapa kapal itu terapung gitu atau tenggelam. Terus habis itu guru juga bisa bukan hanya bisa menilai pengetahuannya juga pasti dan bisa menilai logika, terus habis itu keterampilan dan sikapnya gitu. Jadi bisa kita rumuskan menurut Muller, Hanson, dan teman-teman ini, kita rumuskan bahwa penilaian otentik adalah penilaian secara komprehensif atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan dengan memberikan berbagai teknik agar peserta didik dapat mendemonstrasikan penerapan pengetahuan dan keterampilan esensial yang bermakna. Oke, itu penghantar penilaian otentik dan akan dilanjutkan oleh rekan saya Nabila. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya saya izin untuk melanjutkan mengenai penilaian otentik. Yang mana penilaian otentik ini memiliki karakteristik. Nah, ada beberapa karakteristik yang dimiliki oleh penilaian otentik, yaitu yang pertama itu melibatkan pengalaman nyata. Ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Mbak Anggi. Kemudian dilaksanakan juga selama dan setelah proses pembelajaran berlangsung. Jadi penilaian itu tidak hanya hasilnya saja, tetapi selama proses pengerjaan itu juga dilakukan penilaian gitu. Kemudian selanjutnya mencakup penilaian pribadi dan juga refleksi. Selanjutnya mengukur keterampilan dan performasi tidak hanya mengingat fakta saja. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Anggi sebelumnya, ketika tadi dicontohkan pembuatan kapal selam, yang mana itu dalam pembahasan hukum Archimedes. Di sini keterampilan siswa dalam membuat kapal selamnya itu kan menjadi salah satu penilaiannya. Kemudian dapat digunakan sebagai umpan balik. Maksud umpan balik di sini adalah di penilaian otentik itu feedback dari pendidik itu cukup penting untuk dilakukan. Yang mana penilaian itu tidak hanya berupa angka, tetapi juga bisa dalam berupa masukan, kemudian perbaikan untuk kedepannya. Gitu. Kemudian ada kriteria keberhasilan dan kegagalan itu diketahui oleh peserta didik dari feedback itu tadi. Kemudian penilaian otentik ini bersifat holistik atau menyeluruh. Jadi yang diukur itu tidak hanya kognitif, tetapi afektif dan juga psikomotorik. Untuk pengertian dari afektif, kognitif, dan juga psikomotorik, mungkin teman-teman sudah hafal di luar kepala. Jadi bisa kita next. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai kekurangan dan juga kelebihan dari penilaian otentik. Kita mulai dari kekurangannya ini berdasarkan Ewing tahun 1998, yang mana beliau itu menyampaikan bahwa penilaian otentik itu harus terbuka dan dapat diterima. Maksudnya apa? Harus terbuka dan dapat diterima. Terbuka itu eh, siswa tahu kriteria apa yang eh, akan dinilai dan apa yang menjadi indikator yang harus mereka capai gitu. Kemudian generalisasi dari penilaian otentik itu bisa jadi tidak realistis karena jumlah tugas yang diperlukan itu banyak dan menjadi tidak praktis. Maksudnya seperti apa? Misal di jenjang kelas 11 gitu. Di kelas 11 itu cukup banyak materi yang harus siswa selesaikan. Kalau di kurikulum Merdeka itu tidak salah ada 7 materi yang harus diselesaikan dalam kurun waktu 1 tahun. Yang mana kalau penilaian otentik itu kan berarti nanti salah satu bentuknya itu ada ujuk kerja ataupun eksperimen. Yang mana itu membutuhkan waktu, apalagi jika di kelas yang besar atau kelas klasikal. Jika di kelas klasikal, dengan jumlah siswa yang banyak, untuk ujuk kerja satu-satu, setiap siswa itu akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar, seperti itu. Kemudian, dengan banyaknya materi juga, jika hanya dilakukan satu eksperimen atau sekali ujuk kerja, itu akan sangat, apa ya, akan sangat tidak bisa, bukan bukan tidak bisa, tapi tidak mewakilkan dari kemampuan
siswa dalam melakukan eksperimen gitu. Jadi memang jika baiknya itu memang dilakukan semua, setiap bab itu ada praktikum. Tapi kalau mengingat waktu itu akan apa ya, akan tidak cukup gitu. Kemudian yang terakhir itu ada tidak efisiennya dalam pengembangan dan pelaksanaan baik dari segi uang dan waktu. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan bahwa memang penilaian otentik ini kelemahannya itu ada di waktu gitu. Tidak hanya waktu pelaksanaan tetapi proses perancangannya itu juga harus dilakukan dengan matang. Ya. Salah satunya adalah dalam membuat rubrik penilaiannya agar bisa ada untuk menilai dan sudah bisa menjadi evaluasi. Kemudian selanjutnya kelebihan-kelebihan dari penilaian otentik yaitu membolehkan adanya lebih dari satu jawaban. Jadi siswa itu tidak hanya punya satu pilihan jawaban. Misal kalau tadi yang sudah dijelaskan di awal juga sama Mbak Anggi, pembuatan kapal selam gitu. Siswa itu diberi kebebasan untuk membuat kapal selam versinya masing-masing. Itu jadi kreativitasnya juga terlatih gitu. Kemudian yang kedua dapat menanggapi tuntutan eksternal. Di sini mungkin akan lebih relate di jenjang di sekolah kejuruan. Yang mana yang menuntut keterampilan dan juga skill ketika lulus dari jenjang tersebut. Misal contohnya ada peserta didik yang sekolah di jurusan kefarmasian, yang mana ketika sudah lulus itu dituntut bisa melayani, gitu, kemudian meracik obat atau melayani customer untuk mendapatkan obat yang dia perlukan. Yang mana itu ketika hanya menggunakan tes konvensional atau tradisional gitu, nah itu tidak bisa tidak bisa diukur dengan baik gitu, karena itu kan keterampilan ya, seperti itu. Kemudian membantu murid membangun tanggapan dan juga berfokus pada keterampilan berpikir tingkat tinggi dan kompleks. Ini terutama nanti kalau bentuk penugasannya adalah proyek. Sehingga di situ akan menuntut siswa menyelesaikan suatu masalah dan berpikir tingkat tinggi. Kemudian membantu murid menyadari kriteria yang akan dievaluasi serta mendorong dan menilai pekerjaan dan juga usaha mereka sendiri. Karena memang mereka melakukan sehingga mereka sadar dengan apa yang harus mereka kuasai. Kemudian yang terakhir itu adalah penilaian holistik, yaitu menyeluruh dan juga terpadu. Nah, maksudnya terpadu di sini adalah misal contoh ketika siswa diminta untuk melakukan eksperimen gitu atau unjuk kerja, nanti di akhir outputnya adalah laporan. Di mana dalam penulisan laporan di situ tidak hanya dengan ilmu, misal di pembelajaran fisika tidak hanya di ilmu fisika saja, tapi di penulisan laporan itu kan ada materi bahasa Indonesia tentang penulisan yang cara penulisan yang baik dan benar itu bagaimana, seperti itu. Dan juga mungkin analisis data menggunakan statistik, yang mana itu juga multidisiplin ilmu yang lain, yaitu matematika, seperti itu. Selanjutnya, nah berikut adalah contoh penilaian dari penilaian otentik. Yang mana kalau di sini yang kami sajikan itu adalah untuk percobaan gelombang bunyi. Nah, pada penilaian ini ada aspek yang diamati, yang mana ada indikator-indikator dan setiap indikator akan diberi skor. Kemudian nanti di akhir akan dijumlahkan dan mendapatkan nilai. Kemudian rubrik penilaian juga harus jelas. Jangan sampai ketika tidak ada rubrik penilaian, siswa satu dengan siswa yang lain nanti nilainya bisa berbeda dan itu akan bisa menjadi pertanyaan besar bagi siswa. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada penilaian alternatif. Nah, penilaian alternatif ini tidak disiapkan ya untuk menggantikan penilaian objektif guru, tetapi tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas penilaian pada proses pembelajaran. Nah, berdasarkan beberapa ahli, pengertian dari penilaian alternatif adalah penilaian yang bukan merupakan penilaian konvensional, yang mana menekankan pada performa peserta didik dibanding dengan memilih jawaban seperti pada tes standar. Tes standar itu misal tes pilihan ganda. Selanjutnya ada karakteristik dari penilaian alternatif menurut Janis tahun 2007. Yang pertama adalah guru itu membuat pilihan dalam langkah-langkah yang akan digunakan. Selanjutnya ada penilaian alternatif itu didasarkan pada pandangan konstruktivis belajar peserta didik. Materi dan juga konteks yang berdampak pada luar
pada luaran pembelajaran. Kemudian yang terakhir itu penilaian alternatif itu didasarkan pada pandangan bahwa proses belajar itu adalah sama, tidak lebih besar dari produk yang dihasilkan. Kemudian selanjutnya tujuan dari adanya penilaian alternatif yang pertama adalah memantau kemampuan dan kinerja peserta didik. Kemudian memberikan penilaian tentang kemajuan murid menggunakan strategi non-konvensional. Selanjutnya menilai kompetensi termasuk orang-orang yang melibatkan individu dalam membuat penilaian diri atau self-assessment, kemudian melatih peserta didik dalam mengerjakan tugas yang relevan dan juga komunikatif. Kemudian melatih juga kolaborasi antar siswa. Selanjutnya melibatkan peserta didik dalam pengambilan keputusan tentang lembar kerja mereka untuk menilai dan menjamin bahwa umpan balik itu disediakan. Selanjutnya, kelebihan dan juga kekurangan penilaian alternatif menurut Simon di tahun 2000. Yang mana kelebihannya itu yang pertama menilai keterampilan yang tidak dapat dinilai oleh tes tradisional. Gitu. Bisa nanti dalam bentuknya ada beberapa. Kemudian menunjukkan kinerja peserta didik itu lebih rasional dibandingkan tes tradisional. Dan fokus terhadap kinerja peserta didik itu dan juga kualitasnya. Kemudian kekurangannya itu yang pertama kendala waktu, tenaga, dan juga peralatan, bahan, fasilitas, ataupun dana. Karena tidak semua sekolah memiliki fasilitas dan juga peralatan yang sama. Kemudian yang selanjutnya, proses penilaian itu kadang-kadang lebih bersifat subjektif dibandingkan ujian tradisional. Maka dari itu, pentingnya rubrik penilaian adalah di sini agar penilaian itu tidak bersifat subjektif. Kemudian selanjutnya bentuk-bentuk dari penilaian alternatif itu bisa adalah yang pertama ada penilaian kinerja, yaitu mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Kemudian untuk penilaian diri oleh peserta didik itu penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri atau self-assessment. Mungkin ini sudah sempat dibahas di topik-topik sebelumnya. Kemudian selanjutnya ada penilaian portofolio dan juga proyek, yang mana setelah ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Kak Elvin. Baik, untuk Kak Elvina di waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada saudara. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai penilaian portofolio, yang dimana penilaian portofolio ini adalah penilaian berkelanjutan dari penilaian-penilaian sebelumnya. Ini artinya itu kumpulan karya atau dokumen peserta didik untuk menilai bagaimana perkembangan kemampuan peserta didik dalam periode tertentu. Ini yang maksud itu penilaian portofolio ini jika kita seorang guru kita harus mengumpulkan karya-karya atau dokumen-dokumen dari peserta didik untuk periode tertentu. Nah, di sini juga penilaian portofolio itu memberikan profil kemampuan peserta didik yang dimana khususnya itu dalam poin pertama itu mendorong peserta didik bekerja seoptimal mungkin. Nah, yang kedua itu mencakup kompetensi yang sangat luas sesuai dengan tuntutan kurikulum sekarang. Nah, yang ketiga itu meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peserta didik di mana hingga akhirnya peserta didik dapat mendemonstrasikannya ke perkembangan periode ke periode berikutnya. Lalu di sini juga ada yang namanya contoh dalam penilaian portofolio itu dalam menggambar, menulis atau audio atau video. Nah, di sini ramah-ramah untuk penyusunan penilaian portofolio itu di mana? Yang pertama itu ada dokumen portofolio. Yang masuk di sini dokumen portofolio itu ada kumpulan karya atau tugas peserta didik dalam periode tertentu yang digunakan peserta didik untuk mendeskripsikan capaian kompetensi dan keterampilan. Nah, yang kemudian itu ada dokumen portofolio yang diserahkan kepada waktu penerimaan rapor kepada orang tua atau wali peserta didik. Nah, kemudian dapat digunakan sebagai informasi awal pada peserta didik di dalam kelas. Nah, di sini ada juga yang namanya syarat portofolio itu adalah hasil karya orisinal peserta didik. Dan kemudian next. Nah, di sini ada contoh penilaian portofolio pada peserta didik. Nah, sebagai yang kita lihat di situ ada tabel itu penilaian portofolio fisika pada MIPA di SMA di mana dalam contoh ini itu harus kita lihat bagaimana kompetensi dasarnya, bagaimana indikator untuk menilai keterampilan pada peserta didik. Dan di sini juga kita harus
kita harus melihat bagaimana bentuk dari rubrik dari penilaian portofolio. Seperti yang di PPT itu kita udah. Next. Nah, di sini juga kita melihat bagaimana pelaksanaan untuk penilaian portofolio, yang dimana kita harus melihat bagaimana karakteristik dari materi sehingga diperlukan pengidentifikasi isi materi terlebih dahulu, dan kemudian kita melihat untuk mengevaluasi secara menyeluruh, memberikan nilai akhir kepada masing-masing peserta didik. Sebagai umpan balik, kita itu melihat peserta didik itu dapat termotivasi dan mengetahui kesalahannya. Nah, di sini itu ada tabel rubrik dari scoring dari penilaian portofolio. Nah, kita dapat melihat bahwasannya di sini ada juga beberapa kriteria penilaian rubrik untuk penilaian portofolio. Jadi teman-teman dapat melihat tabel yang ada di PPT, atau lebih jelasnya kita dapat melihat di makalah yang kami kirim ke grup. Next. Selanjutnya kita penilaian proyek, yang dimana penilaian proyek ini kita ketahui bahwasannya dimana peserta didik ini dapat mengaplikasikan atau merancang untuk membuat suatu proyek baru, dan dimana penilaian ini itu mengetahui pemahaman, kemampuan, penyelidikan, dan menginformasikan kepada peserta didik dalam pembelajaran tertentu atau indikator tertentu. Jadi contohnya misalnya kita dapat membuat proyek dalam materi suhu dan kalori, mana dalam suhu dan kalori ini kita dapat membuat proyek misalnya kita membuat proyek kulkas mini gitu. Jadi di dalam penilaian proyek ini kita harus melihat bagaimana indikator-indikator untuk pencapaian, misalnya kita menilai bagaimana keterampilan dari peserta didik. Jadi di sini dalam penilaian proyek itu ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian proyek itu. Yang pertama itu adalah kemampuan pengelola dan memilih topik namun data serta penulisan laporan. Yang kedua itu relevansi dan untuk kesesuaian pada mata pelajaran tertentu, misalnya dan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam pembelajaran. Dan di sini juga ada rambu-rambu untuk penilaian proyek, yang mana itu yang pertama itu ada pengelolaan, yang mana pengelolaan ini itu kemampuan peserta didik dalam memilih topik, mencari informasi baru, dan mengelola waktu untuk pengumpulan data serta penulisan laporan. Dan kedua itu ada relevansi, di mana relevansi ini kita harus mengetahui bagaimana kesesuaian topik, data, dan hasil dengan KD atau mata pelajarannya. Dan kemudian itu ada keasilan. Keasilan ini maksud tidak terjadi harus hasil dari karya sendiri untuk mempertimbangkan kontribusi peserta dari pihak lain. Dan selanjutnya itu ada inovasi dan kreativitas, di mana untuk penilaian proyek ini itu ada memiliki unsur-unsur terbaru atau kekinian dan sesuai yang unik beberapa dari yang biasanya. Nah, di slide selanjutnya itu ada bentuk penilaian dari proyek. Nah, di sini contoh dari penilaian proyek, yang dimana itu kita harus mengetahui bagaimana kompetensi dasar, bagaimana rumusan dari untuk tugas proyek yang harus kita nilai. Jadi di sini ada contohnya. Jadi teman-teman dapat melihat di slide ini itu bagaimana penilaiannya, bagaimana indikator yang harus kita capai untuk penilaian proyek yang di sini. Jadi di sini juga kita harus mengetahui bagaimana instrumen dari penilaian proyek tersebut. Next. Baik, di sini ada juga yang namanya pelaksanaan penilaian proyek, di mana itu yang pertama kita harus menjelaskan terlebih dahulu bagaimana rubrik dari penilaian kepada peserta didik sebelum kita melaksanakan
penilaian proyek, dan kedua kita harus memberikan tugas kepada peserta didik, dan ketiga itu kita memberikan pemahaman yang sama kepada peserta didik tentang tugas yang harus dikerjakan, dan selanjutnya kita harus melakukan penilaian selama perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan proyek tersebut. Lalu selanjutnya kita akan memonitoring, mengerjakan proyek peserta didik dan memberikan umpan balik kepada peserta didik. Dan yang selanjutnya itu kita membandingkan kinerja peserta didik dengan rubrik penilaian yang sudah kita tentukan lebih dahulu di awal. Dan yang selanjutnya kita memetakan kemampuan peserta didik terhadap pencapaian kompetensi minimal. Kemudian memberikan umpan balik kepada terhadap laporan yang disusun oleh peserta didik. Dan terakhir kita tetap mendokumentasikan hasil dari penilaian proyek dari peserta didik. Baik, terima kasih. Berikut penjelasan dari saya kembalikan kepada Mbak Anggi. Terima kasih. Selanjutnya kita berada pada kesimpulan. Kita dapat kesimpulan penilaian tradisional itu memiliki keterbatasan dalam mengungkapkan keterampilan proses, penalaran ilmiah, dan sikap ilmiah. Jadi penilaian otentik inilah yang menawarkan pendekatan gitu yang relevan untuk menilai kemampuan secara lebih komprehensif, mengakomodasi tiga ranah yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya, penilaian otentik itu melibatkan tugas yang kontekstual dan bermakna. Penilaian alternatif, portofolio, dan proyek adalah bentuk-bentuk penilaian otentik yang memberikan kesempatan untuk nilai keterampilan berpikir tingkat tinggi, eksperimen, serta pembacaan masalah yang realistis. Jadi penilaian otentik itu mencakup semua aspek yang tidak hanya berfokus pada hasil, juga proses dan produk pembelajaran. Nah, penilaian otentik harus dirancang dengan sistematis berbasis pada tujuan pembelajaran dan didukung oleh rubrik penilaian yang jelas agar dapat berfungsi optimal sebagai alat evaluasi pembelajaran valid dan bermakna. Sedangkan hubungan dari jenis penilaian itu, kalau penilaian tradisional bisa kita lihat kalau dia itu teksnya objektif ya. Terus abis itu dia tesnya tuh kebanyakan multiple choice. Terus abis itu hanya untuk melihat level kognitif C1-nya. Terus kalau otentik berarti dia itu bukan hanya hasilnya, tapi dia ada sikap, pengetahuan, dan keterampilannya. Terus kalau alternatif ini bentuknya non-tes gitu ya. Terus habis itu performanya bagaimana? Jadi untuk mengukur performa si peserta didik itu. Terus habis itu proses belajarnya itu menilai hasil proses belajarnya. Terus untuk nilai portofolio, jadi portofolio itu seperti ada koleksi karya gitu ya. Terus habis itu koleksi karya peserta didik secara sistematis dan berkelanjutan untuk memantau perkembangan pembelajaran dari peserta didik tersebut. Dan terakhir adalah penilaian proyek, yaitu tugas investigasi yang harus diselesaikan peserta didik dalam kurun waktu atau periode tertentu. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 5. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Dimulai dari kelompok 6 sebagai pembahas utama. Mohon untuk bisa membahas baik bagaimana kedalaman konten kami dan penyampaian kami serta memberikan pertanyaan. Pada kelompok 6 dipersilakan. Oke, cek suara saya masuk, Mbak Anggi dan teman-teman. Masuk, Kak. Oke, izin masuk teman-teman, mewakili dari kelompok 6 nanti akan dilanjutkan sama teman-teman yang lainnya, dan Mbak Siti sama Mbak Reha. Pembahasan menarik ya teman-teman untuk di topik penilaian otentik dalam pembelajaran fisika, untuk dari apa yang sudah dikerjakan sama teman-teman kelompok 6. Kami mengapresiasi dan di mana pembahasan atau disampaikan dalam makalah maupun PPT ini tidak hanya sekedar teori, tapi ada menyertakan contoh, instrumen maupun rubrik penilaian yang relevan dengan pembelajaran fisika gitu. Kemudian landasan dalam penilaian dalam penulisan cukup kuat dan ada kolerasi dengan tuntutan kurikulum hari ini gitu, dan pembahasannya runtut dan sistematis. Kemudian ada beberapa catatan untuk teman-teman kelompok 5. Yang pertama tentang rubrik penilaian masih umum pada aspek tertentu. Sepertinya pada rubrik clipping yang penilaiannya pada hasil visual dan belum ada penilaian kedalaman materi yang dikuasai sama siswa. Kemudian perlu ditambahkan
kendala praktis yang pernah ditemui baik pengalaman pribadi maupun orang lain yang pernah teman-teman dapat gitu. Dan juga menemui beberapa tipe dalam penulisan. Itu mungkin dari saya, bisa dilanjutkan dari Mbak Leha maupun Mbak Siti. Baik, izin menambahkan dari kelompok 6 untuk makalah dari kelompok 5 secara pribadi itu sudah bagus. Tapi ada beberapa penambahan seperti yang dijelaskan tadi oleh Mbak Siti, karena menurut kelompok 5 makalahnya terlalu deskriptif. Angka lebih baiknya jika makalah tersebut itu dianalisis secara kritis, secara mendalam, atau ditambahkan referensi-referensi dari yang lain gitu, agar untuk materinya itu bukan hanya berpaku dalam situ saja, tapi meluas. Terima kasih. Oke, kemudian mungkin bisa dilanjutkan ke Mbak Siti. Baik, selanjutnya mungkin kalau untuk tambahan dari saya, itu untuk perbaikan tipu aja, Mbak. Kayak paling terlihat itu di bagian makalah, dia covernya, penulisan profnya itu, Mbak. Terus sama untuk yang benar itu kata autentik, autentik, atau otentik. Itu ada beberapa yang saya lihat berbeda-beda. Tolong diselaraskan, Mbak. Selanjutnya, mungkin pertanyaan dari kelompok 6. Saya ingin bertanya, dalam makalah kalian, kan itu ada dipaparkan 3 aspek yang dinilai dari penilaian autentik. Itu ada afektif, kognitif, dan fisikomotorik. Nah, menurut kelompok 5, manakah aspek yang paling sulit dinilai secara objektif dalam pembelajaran fisika? Terus, gimana sih strategi kelompok kalian untuk mengatasi kesulitan penilaian pada aspek tersebut? Mungkin untuk pertanyaan ada tambahan dari Mbak Alvina. Oke, izin menambahkan di pertanyaan ya, untuk di rubrik penilaian poster gitu atau clipping ya, bagaimana sih seorang guru itu bisa memastikan bahwa nilai tinggi pada tugas proyek poster itu benar-benar memang mencerminkan pemahaman konsep fisika yang dipahami sama teman-teman, sama siswa itu kuat gitu. Bukan hanya dalam desain ataupun isi dari konten posternya gitu, tapi yang disampaikan pun memang ya dipahami sama siswa gitu. Itu mungkin kalau dari saya. Dari Mbak Leha sama Mbak Siti ada lagi tambahan? Dari saya rasa cukup dikembalikan saja ke kelompok 5. Oke, mungkin itu dari kelompok 6, saya kembalikan ke kelompok 5. Oke, jadi saya klarifikasi dulu ya Kak. Pertanyaannya, terima kasih dari kelompok 6. Jadi pertanyaan pertama itu dari 3 ranah dari penilaian di autentik. Nah, itu kan ada psikomotorik, afektif, dan kognitif. Nah, itu mana yang paling sulit dalam melakukan proses penilaiannya, terus strateginya bagaimana. Terus habis itu pertanyaan selanjutnya adalah tentang rubrik penilaian clipping yang bukan hanya menilai secara general clippingnya, tapi menilai pemahaman konsep secara fisikanya. Seperti itu ya, kelompok 6. Betul? Oke, baik. Izinkan kami untuk berdiskusi dulu. Kami tampung dulu. Untuk pertanyaan, ada satu pertanyaan lagi mungkin dari kelompok lain. Bisa raise hand. Alfred Nusfandi, dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, saya, Fandi, dan teman saya, Desi, dari kelompok 3, memberi apresiasi kepada teman-teman kelompok 5 karena sudah mempresentasikan materinya dengan begitu baik ya. Kemudian ada beberapa yang masih menjadi tanda tanya untuk kami. Itu yang pertama,
tadi pada saat penjelasan, kalau tidak salah dengar ya, pada saat sebelum membahas lebih lanjut tentang proyek, Nabila tadi kalau nggak salah itu menyebutkan bahwa tugas proyek itu cocok untuk sekolah kejuruan. Nah, sementara sekarang kan kurikulum Merdeka ya, di mana yang proyek itu sangat ditekankan untuk semua siswa. Nah, saya dan teman saya ingin meminta kejelasan apakah di SMA itu tidak cocok gitu untuk proyek ini, apakah hanya di SMK yang bisa gitu. Kemudian kalau boleh satu lagi yang menjadi bingung di sini, ya kalau boleh, nah, Boleh Kak, apakah boleh ya? boleh Kak, boleh. Boleh. Di bagian penilaian rubrik untuk skor poster. Di situ untuk penilaian portofolio ya, khususnya untuk poster. Nah, di tabel 2.7 saya tertarik dengan kata kreatif dan menarik. Nah, guru kan punya selera masing-masing, punya selera. Gimana menurut dia menarik, gimana menurut dia enggak. Terus siswa juga buatnya itu tentu saja berbeda-beda ya, tentunya saja. Gimana dia mengkreasikan itu tentu berbeda-beda. Nah, yang menjadi pertanyaannya itu, apa parameter terukur untuk menentukan sebuah poster itu menarik agar tidak terjebak pada selera pribadi guru tersebut gitu. Agar merata gitu untuk semua siswa, tidak menurut selera dia aja, sementara yang siswa tadi punya kreasinya masing-masing. Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Fandi. Dari kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3. Oke, saya klarifikasi dulu pertanyaannya. Tadi pertanyaannya tentang proyek ya. Karena Nabila bilang tadi sebenarnya bukan tidak cocok, tapi lebih cocok di SMK. Tapi terus pertanyaannya adalah apakah memang kurang cocok gitu? Dan jelasannya kenapa? Dan kalau cocok bagaimana begitu ya? Nah, terus abis itu selanjutnya pertanyaannya adalah tentang rubrik penilaian poster. Kalau di situ harus yang menarik, nah parameter apa yang disebutkan menarik, begitu ya. Oke, dua rekan saya akan menambahkan jawaban-jawaban yang akan saya berikan secara general dan mereka akan bahasnya secara khusus. Jadi kita masuk dulu ke topiknya Kak Fandi, di mana tadi apakah penilaian proyek itu tidak cocok gitu di SMK, di SMA, seperti yang dijelaskan oleh Nabila tadi, sebenarnya tidak cocok tapi lebih cocok diproyeksikan kepada SMK gitu, dimana kalau SMK itu kan memang dia harus berbasis penilaian pengalaman dan kejuruannya gitu, jadi lebih cocok memang proyek. Tapi di SMA apakah tidak boleh gitu atau bahkan tidak cocok ya, pasti cocok aja gitu. Sekarang juga kita sudah masuk ke ada kurikulum baik Merdeka yang sudah direvisi atau belum direvisi, penilaian proyek masuk ke sana gitu ya, karena ada profil Pancasila P5 di akhir semester atau berapa SKS, berapa SKS, berapa JP kalau P5 ya, sekitar di akhir itu ada P5, berarti itu cocok. Dan sekarang juga kalau kurikulum Merdeka yang sudah direvisi, penilai proyek tersebut bukan hanya bentuknya P5, bisa saja P5 dan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah tersebut gitu. Nah, itu tanggapan dari saya, nanti akan ditambahkan kepada teman saya lainnya. Dan untuk selanjutnya itu tentang rubrik penilaian poster. Bagaimana parameter menarik gitu. Jadi sebenarnya parameter menarik, benar saya setuju juga yang dibilang sama Mas Pandi tadi, bahwa setiap guru punya, setiap individu dari kita bisa menjelaskan apa ya, menariknya gitu ya, beda-beda gitu. Nah, saran saya, kita guru bukan hanya apa ya, menyukai, misalkan guru tersebut sangat visual gitu, dia menilai hanya dengan menarik kalau colornya itu satu template yang benar gitu, nggak warnanya itu nggak banyak gitu, itu bisa jadi menarik
dibagi guru secara individual dia, secara seleranya. Tapi menurut saya kalau kita mau menilai poster ini bukan hanya tentang segi visualnya aja, tapi kita harus misalkan posternya itu harus dengan tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Posternya itu harus bertemakan tentang STEM gitu-gitu. Jadi menarik di sini adalah dimasukkan kepada tren yang ada. Gitu. Oke, dua rekan saya apakah ingin menambahkan? Saya ingin menambahkan dari pertanyaan dari Mas Pandi. Nah, ini mengenai pertanyaan pertama ya, teman-teman. Jadi itu tadi pertanyaannya apakah di SMK itu lebih terjerumus ke proyek ya dibandingkan di SMA. Sebenarnya dua-duanya bisa kita pakai untuk proyek ya. Tapi yang seperti yang kita ketahui kan di SMK itu kan udah lebih ke jurunya masing-masing. Nah, di sini tuh kalau di SMA itu sebenarnya ada yang namanya model pembelajaran project based learning ya teman-teman. Jadi di mana di proyek based learning ini kita pasti menilai bagaimana keterampilan berpikir kreatifnya. Jadi di dalam keterampilan berpikir kreatif ini kita pasti dalam pembelajaran fisika contohnya itu misalnya sudan kalor ya. Nah, proyek yang akan kita buat itu kan tentang hubungan kalor dan suhunya bagaimana seperti itu. Jadi misalnya contohnya dalam kulkas ini. Nah, di dalam ini kita harus menentukan bagaimana menilai keterampilan berpikir kreatif mereka. Ya, jadi kan di dalam kemampuan berpikir kreatif mereka itu kan ada beberapa indikator yang harus kita ketahui untuk penilaian dari proyek ya, teman-teman. Nah, di sini itu misalnya originasinya gimana, elaborasinya gimana, kelancarannya bagaimana. Jadi di situ kan udah tertera indikator-indikator untuk penilaian berpikir kreatif. Jadi ini juga bisa aja kita gunakan di SMA, tapi kan lebih terjerumus kepada SMK seperti itu. Saya hanya menambahkan bagian dari project mengenai apakah lebih dominan ke SMK atau SMK. Itu aja. Apakah teman-teman lagi teman kelompok saya ingin menambahkan pertanyaan dari Fandi? Nabila, ada yang ingin disampaikan? Untuk sekarang udah terwakilkan oleh Kak Els dan juga Mbak Anggi. Oke, bagaimana Kak Fandi dan Kak Desi dengan penjelasan kami? Ada tanggapan? Atau teman-teman yang ingin menanggapi, dipersilakan, tinggal raise hand aja. Terima kasih Kak Desi. Kak Fandi? Oke, terima kasih atas jawabannya. Jadi tadi ingin klarifikasi dulu ya. Maksud yang pertama tadi yang terkait dengan menarik atau tidaknya itu berarti kita sebagai pendidik tentunya berarti nanti kita harus buat template itu ya untuk posternya agar apa yang menjadi selera kita itu bisa mereka kembangkan begitu. Nah, tapi kan gini, kalau misalnya kita pikir-pikir lagi ya, siswa itu kan ada warna gitu ya, warna yang mereka nggak suka, ada yang mereka suka gitu. Itu dari segi tampilan ya. Kira-kira nanti kalau misalnya ini cuman apa ya namanya, jaga-jaga gitu ya. Misalnya siswa tuh tidak suka warna ini, tidak suka yang diberikan oleh guru tersebut gitu. Apakah nanti tidak ada kecenderungan dia mengabaikan itu, dibuat sebarang-sebarang saja gitu, asalkan jadi, karena tadi yang menentuin itu sudah dari guru semua gitu. Dan kira-kira nampaknya gimana itu? Ya, got it. Jadi template yang kita maksudkan tuh kayak misalkan temanya gitu ya, temanya. Terus habis itu dalam poster tuh harus apa judulnya atau ada tujuannya gitu. Terus habis itu ada masalahnya mungkin, ada pembahasannya, harus ada referensi dan lain sebagainya. Tapi untuk visualnya kita balik lagi ke seleranya sih menurut kami seperti itu, Kak Fandi. Jadi template-nya bukan kita berikan warna harus karena global warming memang identiknya dengan merah dan kuning gitu. Tapi mereka nggak suka merah kuning. Ya nggak apa-apa, tapi kan yang kita nilai bukan hanya tampilan dalam poster tersebut, tapi juga harus ada konsepnya di situ, fisikanya. Nah, yang kami maksud dijadikan template itu adalah isi
atau konten dari si posternya, begitu Kak Fandi. Berarti untuk tampilan di sini tidak terlalu ini ya untuk dinilai, tidak terlalu dalam. Yang dinilai itu apa isinya begitu. Berarti tidak Bet- tampilannya tidak sangat berpengaruh gitu. Iya, Ya ya udah. Oke. Terima kasih. makasih banyak Kak Fandi. Oke, kita, eh, terima kasih Kak Desi. Oke, eh, ada tambahan untuk membahas pertanyaan dari Kak Fandi dan Kak Desi dari kelompok 3 dari teman-teman yang lain? Kalau tidak ada, kita move ke pertanyaan dari kelompok 6, yaitu membahas pertama, apa gitu yang paling sulit di penilaian otentik ini ya, dari 3 ranah domain dari taksonomi Bloom itu ya, atau afektif, psikomotorik, ataupun kognitif. Jadi menurut kami, nanti akan ditambahkan juga ke dua rekan saya itu afektif gitu, karena kan kita tuh sebenarnya ini juga hangat dibahas oleh kelompok 3 kalau nggak salah kemarin, tentang kalau siswanya itu introvert gitu kan ya, itu gimana gitu. Kayaknya pembahasan ini sudah kita bahas di kelompok 3 atau kelompok 4 kalau nggak salah. Jadi emang yang sedikit susah itu afektif, karena juga selain itu kita subjektif sebagai guru menilainya gitu ya, karena keaktifannya dan lain sebagainya gitu. Tuh, jadi menurut kami yang paling susah itu afektif. Terus strateginya bagaimana? Jadi menurut saya kalau afektif itu kita lihat bukan hanya waktu itunya aja gitu. Bukan kita sebagai guru punya otoritas yang yang ada gitu untuk menilai si afektif siswanya itu kan. Di lain dari penilaian teman sebaya atau peer assessment. Nah, kita juga harus melihat bukan dari satu case aja, menurut kami bukan satu case aja, tapi kita lihat case-case yang lain. Bisa jadi di case hari itu dia sedang tidak baik-baik saja, nggak sehat gitu fisiknya, atau lagi sakit, atau lagi ada problem gitu. Jadi dia tidak aktif berdiskusi. Gitu. Bisa jadi seperti itu. Jadi menurut saya bisa kita nilai secara strategisnya itu nggak lihat dari satu case yang terjadi aja. Oke, ditambahkan oleh dua rekan saya, dipersilakan. Oke, mungkin saya izin sedikit menambahkan dari apa yang disampaikan Mbak Anggi tadi, bahwa gimana strategi yang bisa kita lakukan untuk menilai pada ranah afektif yang menurut kelompok kami itu yang paling rumit ya bisa dibilang. Nah, berdasarkan juga dengan materi-materi di topik sebelumnya, mungkin yang sudah sempat dibahas juga di kelompok 3, penilaian afektif itu tidak hanya di satu situasi saja, tapi secara keseluruhan bisa juga dilakukan validasi dengan pendidik yang lain ketika di mata pelajaran lain, ataupun bisa juga diklarifikasi dan juga disinkronkan, divalidasi dengan guru BK seperti itu. Mungkin itu saja sedikit tambahan dari saya. Oke, Kak Elvina cukup. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari kelompok 6, yaitu tentang rubrik clipping di contohnya itu sangat generatif dan deskriptif, di mana hanya menilai ke clippingnya aja gitu, tidak menilai tidak menilai bukan hanya pemahaman konsep, tapi skill fisika yang ingin ditingkatkan gitu ya, kelompok 6 ya. Oke, jadi menurut saya eh, memang benar rubriknya itu deskriptif gitu ya, saya setuju tentang itu, tapi bisa kita tambahkan di situ, kita bisa melihat misalkan rubrik itu kita mau untuk penilaian pemahaman konsep. Nah, rubrik-rubrik penilaian pemahaman konsep itu bisa dielaborate ke dalam rubrik si clipping atau poster yang ingin kita nilai tadi sih. Seperti itu. Ada tambahan? Belum ada. Belum ada tambahan. Nah, bisa ditanggapi atau teman-teman yang belum setuju atau ingin menanggapi dari dua pertanyaan yang ada di kelompok 6, dipersilakan. Oke, kalau dari saya cukup, dari Mbak Siti sama Mbak Leha, bagaimana? Dari saya juga sudah cukup, Mbak.
Baik, sudah cukup dari kelompok 5, mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan yang lain. Oke, baik, terima kasih. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan Kak. Mas Heri dan Kak Alvin, dipersilakan Mas Heri lebih dahulu. Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatannya dari kelompok 5. Izin saya Kerry dari kelompok 4 ingin bertanya terkait kalau tadi kelemahan penilaian otentik. Sebelumnya di kurikulum yang sekarang yang diterapkan di pendidikan kita itu kan ada targetan ya yang mungkin kita kenal sekarang sebagai 8 profil lulusan. Dengan kelemahan yang dimiliki dalam penilaian otentik terkait efisiensi waktu, saya ingin menanyakan pada kelompok 4 bagaimana strategi evaluasi yang tepat untuk memetakan dan memastikan 8 profil lulusan tadi tidak mengganggu target ketuntasan materi ya. Karena kan di beberapa kelas materi yang disampaikan cukup banyak ya. Contoh di kelas 11 dan kelas 12. Ini itu aja pertanyaan. Oke, dilanjut. Kita tampung dulu, Mas Heri, dilanjutkan Alvin. Kak Alvin, silakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kelompok 5. Kami sangat mengapresiasi atas pemaparan materi yang sangat jelas dari kelompok 5. Bahwasanya yang kita tahu saat ini dalam pelajaran fisika, penilaian tidak hanya berfungsi untuk mengukur hasil belajar saja, tetapi juga untuk menilai proses dan kompetensi peserta didik. Pada penilaian biasa dikenal dengan penilaian tradisional dan penilaian otentik, yang mana tradisional lebih kepada tes tertulis dan otentik lebih secara komprehensif melalui 3 taksonomi tadi, afektif, psikomotorik, dan kognitif. Nah, dalam implementasinya, penilaian otentik dapat dilakukan melalui dari beberapa bentuk alternatif ya, seperti kinerja, portofolio, proyek, dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, dalam konteks pembelajaran fisika yang menekankan keterampilan proses sains dan penguasaan kompetensi, apakah penilaian tradisional masih relevan digunakan sebagai satu-satunya bentuk penilaian? Selain itu, bagaimana peran penilaian alternatif seperti portofolio dan proyek dalam memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kemampuan peserta didik dibandingkan dengan tes tertulis? Mungkin itu saja. Apakah sudah jelas? Oke, izin mengklarifikasi ya Kak Alvin ya. Jadi Oke. berarti Kak Alvin bertanya tentang perbandingan antara tradisional dan otentik, di mana tradisional itu berfokuskan pada tes tertulis. Nah, Kak Alvin bertanya apakah relevan di zaman ini, di abad ini gitu. Dan yang kedua adalah pertanyaannya tentang kalau bagaimana penilaian autentik ini bisa secara komprehensif pada kasus proyek dan portofolio itu memberikan gambaran lebih komprehensifnya seperti apa, begitu ya? Iya, dibandingkan dengan tes tertulis tadi. Dibandingkan dengan tes tertulis tadi. Oke, saya akan menjawab dulu pertanyaan dari Calvin, nanti akan ditambahkan oleh kedua rekan saya. Jadi seperti yang kita bahas di awal, di kesimpulan juga tadi, di mana kalau penilaian tradisional itu tes tertulis aja gitu. Jadi levelnya itu hanya C1 aja kalau tradisional gitu. Dia hanya multiple choice dan berarti melihat kemampuan mengingatnya aja gitu. Tapi kalau otentik itu bisa memfasilitasi 3 ranah yang ada di taksonomi belum, yaitu afektif, psikomotorik, dan kognitif gitu. Yang saya contohkan tadi di awal tentang Archimedes, kalau tradisional dia hanya
Coba sebutkan bunyi hukum Archimedes atau rumus Archimedes atau persamaan Archimedes. Tapi kalau di otentik tuh diberikan kasus di situ, jadi kita bisa menilai pengetahuannya, kognitifnya, terus habis itu afektifnya juga bisa kita lihat gitu kan, dan psikometriknya bisa dilihat. Nah, apakah relevan dengan penilaian sekarang ini, zaman sekarang ini? Saya rasa untuk beberapa kasus yang hanya menilai apa ya, level mengingatnya ya pasti relevan. Tapi kalau kita tahu di pembelajaran fisika itu fase E dan fase F. Kalau kita turunkan di fase E dan fase F itu minimal paling rendahnya C3. Jadi untuk fisika SMA menurut saya tidak relevan dijadikan sebuah untuk melihat indikator siswa itu berpikir kritis, konsep kreatif dan lain sebagainya itu tidak relevan. Tapi hanya kalau dia untuk mengetes sekedar taunya itu relevan-relevan saja. Nah, selanjutnya itu yang komprehensif ya. Dan yang komprehensif itu bagaimana gitu ya? Di case proyek dan apa tadi portofolio. Nah, itu tadi sih sebenarnya tadi juga udah mengejawab komprehensifnya seperti apa. Komprehensifnya kita bukan hanya menilai pengetahuannya aja gitu, tapi kita bisa di portofolio juga kita melihat sikapnya itu tadi, apa keterampilannya yang dimiliki gitu. Jadi tidak fokus kepada pengetahuan aja. Gitu. Nah, bisa ditambahkan dua rekan saya, silakan. Saya ingin menambah. Baik, ini dengan menjawab pertanyaan dari Alvin. Di sini itu mengenai penilaian tradisional dan penilaian alternatif mana yang lebih komprehensif gitu kan. Nah, jadi kalau seperti yang kita ketahui kan tradisional itu berupa tes tertulis ya. Nah, di penilaian alternatif itu kan ada beberapa lagi yang misalnya itu dalam penilaian portofolio sama penilaian proyek ya, teman-teman. Nah, jadi di sini itu kalau kita ditanyakan mana yang lebih komprehensif, lebih dominan ke alternatif sih. Karena apa? Karena kan kalau misalnya di tradisional kan hanya berupa tes aja, hanya C1. Jadi soalnya itu berupa C1. Jadi kayak hanya pendasarannya aja, nggak ada istilahnya kayak eksperimen seperti itu. Jadi kayak tesnya hanya berupa C1 seperti itu. Jadi kalau misalnya di alternatif itu kan misalnya kalau dalam proyek ya, dalam proyek ini juga ada dia berkesinambungan dengan yang namanya kayak real nyata. Jadi kita tahu konsep fisikanya bagaimana gitu. Jadi kan dan di sini juga dalam penilaian proyek ini juga kan kita harus mengetahui bagaimana instrumen untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dan bagaimana penilaian juga. Jadi kita harus detail bagaimana rubriknya, bagaimana instrumennya. So karena di dalam instrumen ini kan kita harus lebih kuat untuk melihat bagaimana kemampuan peserta didik tersebut. Sekian dari penambahan dari saya. Terima kasih Kak Alvin. Nabila? Kak Nabila? Dari pertanyaan Kak Alvin cukup. Bagaimana Kak Alvin tanggapannya? Baik, terima kasih atas tanggapannya tadi ya. Apa namanya, mungkin relevan hanya untuk sekedar mengetes siswa saja. Namun yang kita ketahui bersama bahwasanya di beberapa daerah di Indonesia ataupun bukan yang notabene-nya di kota ya, mereka hingga saat ini pun masih kebanyakan menggunakan penilaian tradisional ketika SAS ataupun STS. Nah, itu bagaimana menurut kelompok 5? Sedangkan tadi kan untuk mengetes saja. Gitu. Oke. Benar di otentik juga kan ada tes tertulisnya gitu. Tapi yang lagi-lagi kita sampaikan bahwa di tradisional itu level C1. Kita bisa membuat pertanyaan tertulis dengan level-level C4, C5, C6 gitu kan. Misalkan kalau di level C4 menganalisis, berarti soal yang kita buat bisa multiple choice, tapi kita harus buat dulu soalnya itu ada gambarnya gitu, biar siswa menganalisis terlebih dahulu. Atau di level membanding-bandingkan juga ya di C4. Jadi ada satu case, ada fenomena gambar satu, ada fenomena gambar dua, terus dibandingkan. Bisa juga soalnya itu bentuk pernyataan, yang mana ada case soal, terus ada pernyataan yang mana yang betul, yang mana yang salah. Nah, seperti itu Kak Alvin.
perbedaan di bagian tes tertulis. Oke, apakah ada tanggapan dari Calvin atau yang lainnya tentang case ini? Yang ingin menanggapi, nggak apa-apa, nggak relevan, silakan berbicara aja. Ada yang Terima ingin kasih atas pesannya dari Kak Anggi dan teman-teman yang lain. Oke. Ada yang menanggapi yang lainnya? Izin untuk menanggapi, apakah suara saya bisa didengarkan? Oke, terdengar Kak Fifah, dipersilakan. Oke, jadi tadi kan, nah sebelumnya saya mohon maaf izin untuk menanggapi pernyataan dari kelompok 5, betul ya? Jadi tadi kan dimention bahwa dari pertanyaan Kak Alvin bahwa yang penilaian tradisional itu hanya sebatas C1 saja. Tapi sependek pengetahuan saya dan berdasarkan beberapa sumber yang saya baca, itu kalau penilaian tradisional itu sudah mencakup C1, C2, dan C3. Mohon maaf nanti bisa dikoreksi. Namun keterbatasannya itu pada C4 dan C5. Dari tanggapan ini apakah saya boleh sekalian untuk bertanya karena ini saling berkesinambungan juga. Nanti dijawab nanti nggak apa-apa. Oke. Melanjutkan dari itu, penilaian otentik itu kan sangat dianjurkan karena menilai proses ya, baik itu keterampilan sainsnya maupun masalah di dunia nyata. Namun pada kenyataannya, pada ujian masuk perguruan tinggi seperti SNBT, maupun ujian mandiri di Indonesia itu masih menggunakan tes tradisional atau tes pilihan ganda yang berfokus pada hasil kognitif yang cepat. Nah, apakah fokus ini terlalu besar pada penilaian otentik di sekolah dan tidak merugikan siswa saat mereka harus menghadapi ujian standar tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Fifah. Sebelumnya tanggapannya terima kasih. Mungkin saya juga setuju kalau di C1 sampai C3 itu lolos ya. Kalau C4 sampai selanjutnya itu higher, yang mana itu juga masuk ke dalam taksonomi Bloom ya kalau revisi dan sebelum revisi. Terima kasih Kak Fifah untuk klarifikasinya. Pertanyaan Kak Fifah akan kami jawab setelah pertanyaan Kak Heri ya. Oke. Pertanyaan Kak Heri akan dijawab tadi saya klarifikasi lagi ya Kak Heri. Takutnya karena udah diskusi nggak lupa gitu ya. Pertanyaannya tadi kan ada dimensi 8 dimensi profil siswa gitu ya yang ada di kurikulum sekarang. Lalu itu harus dicapai. Terus ada capaian pemahaman fisikanya juga yang banyak dan harus dicapai. Bagaimana cara strategi untuk efektivitas waktu dan agar dua-duanya bisa tercapai sama-sama. Begitu ya Kak Heri? Oke, pertanyaannya akan langsung dijawab oleh Kak Nabila. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Mas Heri, yang mana tadi sudah diklarifikasi oleh Mbak Anggi ya. Bagaimana strategi yang mungkin pendidik bisa lakukan ya untuk bisa semuanya itu tercapai dengan kurun waktu yang cukup singkat. Ya, memang itu adalah menjadi tantangan pendidik ya, yang mana memang pendidik dituntut untuk bisa memanajemen penyampaian dan juga jalannya pembelajaran serta tercapainya 8 dimensi profil lulusan itu. Nah, setahu saya untuk 8 dimensi profil lulusan itu bisa dicapai tidak hanya di pembelajaran fisika saja, tapi juga bisa dikolaborasikan dengan mata pelajaran lain, dengan Bapak Ibu guru yang lain atau dengan pendidik yang lain gitu. Jadi tidak semua 8 profil lulusan itu harus dicapai di pembelajaran fisika. Itu sedikit yang saya tahu. Nanti mungkin jika ada ya kesalahan bisa tolong ditanggapi. Kemudian untuk manajemen materinya itu bagaimana menyikapi penilaian otentik ataupun tidaknya itu bisa kita jabarkan bab-bab apa saja yang dipelajari di jenjang tersebut. Kemudian bisa kita pilah-pilah yang mana yang memang dilakukan penilaian otentik, yang materi yang mana yang memang membutuhkan keterampilan dan tidak hanya pemahaman, tapi bisa juga dikolaborasikan dengan penilaian tradisional untuk beberapa bab yang memang sudah cukup gitu jika hanya dilakukan dengan penilaian tradisional seperti itu. Bagaimana dengan tanggapan Mas Heri? Apakah bisa diterima? Ataupun mungkin ada tanggapan?
Teman-teman, pertanyaan dari Mas Heri, kalau ada yang mau menanggapi boleh langsung open mic aja ya dan berbicara. Mas Heri, di mana Mas? Udah cukup. Terima kasih Mas. Yang lainnya? Oke, kita case close pertanyaan Mas Heri dan Kak Alvin. Sebelumnya Kak Alvin, maaf, dari kelompok berapa Kak? Kami dari kelompok 8, Mbak. Oke, terima kasih. Oke, sesi selanjutnya tadi sudah ada pertanyaan dari Kak Kofifah dan satu lagi Kak Lisensia Lorenza, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya dari kelompok 5. Saya perwakilan dari kelompok 7 ingin bertanya mengenai penilaian proyek. Nah, penilaian proyek ini kan banyak direkomendasikan, apalagi di kurikulum Merdeka, karena dianggap dapat mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan juga pemecahan masalah. Nah, melalui proyek ini, itu siswa tidak hanya menerapkan konsep secara teoritis, tapi juga dalam kehidupan nyatanya kan. Namun di sisi lain, itu penilaian proyek ini sering menjadi permasalahan karena ketimpangan kontribusi antar anggota kelompok. Nah, kemudian juga pengaruh fasilitas yang berbeda di setiap lingkungan siswa, serta kesulitan guru dalam menilai proses dan hasil secara objektif. Nah, menurut kelompok 5, apakah penilaian proyek ini benar-benar dapat dijadikan sebagai bentuk penilaian yang adil dan akurat untuk mengukur kemampuan individu siswa, atau justru lebih tepat digunakan sebagai penilaian pelengkap yang menilai keterampilan kolaboratif daripada penguasaan konsep secara individual? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Lisensia Lorenza di kelompok 7. Saya izin klarifikasi pertanyaannya tadi, berarti intinya itu apakah penilaian proyek itu sebagai pelengkap gitu kan, pendukung aja, atau dia bisa dijadikan sebagai sumber pertama aja gitu ya, untuk menilai kemampuan individu siswa gitu, intinya. Oke, Kak Khofifah, maaf tadi kelompok berapa Kak? Kelompok 2, Kak Anggi. Kelompok 2, izin klarifikasi pertanyaannya, berarti pertanyaannya intinya itu UTBK itu menilai penilaian kognitif yang cepat gitu ya buat siswa. Apakah itu dikatakan tes itu apakah tidak membebani siswa gitu ya? Betul? Betul. Kurang lebih seperti itu. Oke. Izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu ya. Oke, pertanyaan Kak Lisensia Lorenza akan dijawab oleh Kak Elvina, dipersilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 7 ya. Nah, di sini pertanyaan tadi yang lebih spesifiknya itu bagaimana, apakah penilaian proyek ini lebih akurat ke individu atau sebagai penilaian pelengkap, seperti itu, kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini menurut saya atau menurut kelompok kami itu kalau misalnya penilaian proyek ini itu sebagai penilaian pelengkap. Karena apa? Karena kan kalau di kalau di proyek ini itu kan kita pasti membagi bagaimana beberapa orang satu kelompok gitu kan. Jadi kalau di penilaian proyek ini kan ada beberapa indikator yang seperti saya jelaskan tadi, ada beberapa indikator untuk menilai bagaimana kemampuan berpikir kreatif siswa ini. Itu kan sebelum kita terjerumus ke proyek ini kan kita pasti ada tes awal ya, di mana tes awal ini itu mengukur bagaimana kemampuan berpikir kreatifnya, misalnya seperti berpikir kreatif ini misalnya. Jadi kan ini di proyek ini nggak bisa kita nggak bisa kita membilang bahwasannya itu sebagai akurat untuk individu mereka, karena kan ada tambahan dari tes awalnya dan tes akhirnya juga gitu kan. Ini di penilaian proyek pelengkap ini,
penilaian ini sebagai pelengkap aja, karena kan di proyek ini kan pasti juga kita melihat bagaimana model yang kita gunakan, bagaimana indikator yang kita gunakan, terus rubriknya juga sudah jelas supaya untuk menilai kemampuan berpikir kreatifnya. Terus di dalam proyek ini juga memang ada beberapa kelemahan dari proyek ini gitu kan. Misalnya di dalam waktu. Nah, itu kalau misalnya kita untuk memecahkan supaya waktunya itu lebih fleksibel, itu kan pasti kita udah sebelum kita terjerumus sebelum kita mengajar, pasti kan kita sudah interupsi dulu di awal sebelum materi baru gitu kan. Apalagi kan kita kan udah kurikulum Merdeka kan pasti mendominasikan ke ini ya, ke proyek ya, rata-rata ke proyek kan kalau di kurikulum Merdeka. Jadi kan sebelum itu kan kita udah interupsi dulu, misalnya kita kan punya grup grup kelas gitu kan. Jadi udah interupsi dulu apa aja alat yang harus kita gunakan. Jadi kan supaya meminimkan itu ke teledoran waktu itu. Jadi kita udah interupsi di awal dulu supaya itu tadi supaya waktunya lebih fleksibel dan materi itu lebih apa namanya? Lebih apa sih namanya? lebih lengkap seperti itu. Jadi kalau di pertanyaan tadi yang lebih akurat ke individu atau pelengkap ini di penilaian proyek ini hanya sebagai pelengkap. Terima kasih. Terima kasih Kak Elvina. Bagaimana tanggapannya Kak Lisensia Lorenza? Oke, udah cukup. Terima kasih kelompok 5. Terima kasih. Untuk pertanyaan Kak Lisensia Lorenza, teman-teman ada yang ingin menanggapi atau tidak setuju dengan pernyataan kelompok 5? Dipersilahkan. Silahkan open mic aja, langsung berbicara. Oke, setuju semua. Kita move ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Kofifah. UTBK ini kan menilai dia itu kognitifnya yang cepat gitu. Apakah ini adil untuk siswa gitu? Menurut saya dan kelompok 5 gitu, ini penilaian yang adil. Gimana kalau UTBK itu pengetahuannya juga sebenarnya yang dinilai awalnya itu adalah pengetahuan umum sebagai yang kemarin kita bahas lisensi pengetahuannya. Tapi itu dikemas dikasih fenomena untuk si siswa tuh menganalisis. Jadi sebenarnya adil-adil aja. Nah, alasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila. Dipersilakan Nabila. Oke, mungkin kalau kaitannya izin sedikit menambahkan saja untuk terkait UTBK. Mungkin kenapa penilaiannya itu mengedepankan di aspek kognitif saja. Itu mengingat juga dengan waktu dan serta jumlah yang mengikuti UTBK itu tidak sedikit gitu. Untuk efisiensi waktu dan juga efisiensi yang mana perguruan tinggi itu bisa mendapatkan data awal calon mahasiswanya, dan untuk mengkurasi itu pilihan paling efektif ya memang harus dilakukan UTBK itu tadi, seperti itu. Untuk Mbak Khofifah bagaimana, apakah ada tanggapan mungkin? Baik, berarti untuk penilaian otentik ini kan lebih menilai proses ya Mbak ya, yang mana tidak hanya sekedar pilihan ganda yang lower itu ya, yang LOTS itu ya, tapi udah HOTS kan. Nah, sedangkan di UTBK itu kan juga ada beberapa pertanyaan yang HOTS, yang mana siswa itu kadang-kadang kayak udah burn out duluan gitu loh sebelum mengerjakan soal itu. Nah, itu gimana tanggapan dari kelompok 5 terkait UTBK itu dengan penilaian otentik? Oke, jadi dia kayak kena mental duluan gitu ya Mbak Khofifah ya. Dia kayak susah banget gini ya. Soalnya sulit gitu ya. Terus habis itu tapi dia udah kena mental duluan. Dia udah lupa semua lah di dalam soal tersebut gitu ya. Betul, nah padahal kan penilaian tersebut gitu otentik ya. ini kan udah diajarkan guru di sekolah juga beberapa. Nah, gimana supaya siswa itu nggak burn out gitu loh ketika mereka udah menghadapi UTBK dengan soal-soal yang begitu sulit seperti itu. Apakah ada trik atau siasat tersendiri? Mungkin tanggapan dari kelompok 5 terkait bagaimana pengimplementasian penilaian otentik ini untuk
taktik supaya siswa itu nggak burn out duluan sebelum ngerjain soal UTBK? Oke, oke. Jadi taktik biar dia nggak burn out karena tiba-tiba hanya berarti kalau satu soal itu nggak sampai 1 menit pengerjaannya gitu. Bahkan padahal kalau di latihan sebenarnya di kelas biasa, bukan di kelas-kelas bimbel, dia lama gitu ya ngerjainnya. Nah, siswa kaget gitu ya. Sebenarnya di sini kita harus bekerja sama lagi sama guru lain, yaitu bimbingan konseling ya gitu. Jadi biasanya kalau dulu saya di sekolah saya itu kita ada yang nggak lulus SNBP itu ada apa ya, ada konseling tersendiri. Selain kita harus kemana, terus selain pastinya mereka harus bimbel gitu lah ya. Mereka setidaknya harus berjuang lebih keras daripada mereka belajar di kelas. Nah, ini ada pendampingan kayak misalkan ya apa ya, kayak pendampingan triknya itu tambahan kayak motivasi gitu. Bisa dikasih treatment biar harus ngapain gitu. Kalau dia tuh biar dia grogi tuh harus melihat apa, fokus apa gitu. Mungkin dan biasanya tuh di apa di SMA saya tuh dikasih motivasi kayak jangan menyerah untuk sekarang, kamu masih berusaha sekali lagi gitu. Kita sama-sama berusaha gitu sih. Dikasih motivasi-motivasi. Kayak itu tambah dari saya, silakan Kak Nabila kayaknya ingin menanggapi. Oke, bahasan Kak Viva ini cukup menarik ya. Apalagi memang materi UTBK itu cukup berseberangan dengan materi yang bukan berseberangan ya. Tapi tujuannya itu berbeda arahnya. Kalau UTBK itu ke kanan, bisa dibilang kalau UTBK ke kanan, tapi kelas 12 yang saya bahas mungkin kelas 12 ya, karena yang saya tahu itu kelas 12 itu dalam kurun waktu yang singkat tapi harus melakukan banyak hal. Ada asesmen sumatif akhir jenjang ya kan, yang mana itu juga menentukan kelulusan. Sementara mereka juga apalagi yang mau berniat lanjut ke perguruan tinggi itu harus mempersiapkan UTBK ketika memang dia belum masuk di SNBP. Itu apa ya, termasuk tekanan yang cukup besar ya untuk bagi teman-teman yang masih kelas 12 gitu. Ya mungkin kita sebagai pendidik ya yang bisa kita lakukan adalah membekali semaksimal mungkin yang bisa kita berikan ke siswa, kemudian memberikan penguatan juga, bisa berkolaborasi dengan guru BK seperti yang Mbak Anggi tadi sampaikan. Kemudian mungkin juga dari pendidik sendiri itu bisa juga sedari kelas 10 itu memang sudah apa ya, diberi bayangan, kemudian diberi contoh. Jadi sebenarnya semuanya itu kembali juga dari pihak sekolah dan juga lingkungan dari siswanya itu. Gitu. Karena penilaian otentik itu penting gitu. Tapi karena ada tuntutan untuk itu tadi UTBK itu tadi, ya mau tidak mau kita yang harus beradaptasi gitu. Mungkin kita sebagai pendidik bisa mulai dari kelas 10 atau kelas 11 itu dengan mengenalkan agar ketika kelas 12 itu mereka sudah punya bayangan dan sudah cukup siap untuk dari segi mentalnya. Mungkin itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan, Mbak. Baik, terima kasih tanggapannya atas dari kelompok 5 Mbak Anggi, Mbak Nabila. Oke, terima kasih. Ada tanggapan lain dari pertanyaannya Kak Viva? Kalau ada silahkan open mic aja langsung. Kalau tidak ada, kita ke sesi pertanyaan selanjutnya dari kelompok 1 ya, Kak Yola. Silahkan. Kepada kelompok 5, sebelumnya saya dari kelompok 1, dari hasil diskusi dan juga pemaparan dari kelompok 5 ini membuat saya ingin bertanya tentang penilaian otentik ini. Nah, penilaian otentik ini kan lebih ke penilaian proses ya yang saya tangkap. Nah, menurut kelompok 5, apakah penerapan penilaian otentik ini dalam kurikulum Merdeka itu realistis untuk dilakukan di semua sekolah? Mengingat tidak semua sekolah yang mempunyai fasilitas yang sama, terutama bagi sekolah yang berada di daerah 3T. Nah, berbeda fasilitas, berbeda mindset, dan berbeda cara pola pikir anak-anak ada di sekolah. Kemudian, jika Anda semua ini di kelompok 5 adalah sebagai guru yang mengajar di sekolah 3T atau mungkin sekolah yang bisa dibilang dengan fasilitas yang tidak kurang memadai.
bagaimana sih perancangan penilaian otentik pada materi eksperimen, contohnya untuk beberapa eksperimen fisika, mungkin yang sekaligus bisa menilai kognitif, keterampilan sama dari cakupan kognitif, afektif, psikomotoriknya yang ada pada penilaian otentik, namun tetap didukung sama dikaitkan dengan proyek yang dengan penguatan profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kurikulum pendidikan sekarang. Terima kasih. Oke, klarifikasi sedikit, nggak sedikit, klarifikasi soal pertanyaannya Kak Yola ya. Berarti pertanyaan pertama tadi, Kak Yola bertanya gimana penilaian otentik itu diterapkan kepada daerah-daerah 3T gitu ya. Bagaimana si guru itu bisa menerapkan gitu ya. Nah, yang terakhir saya miss, apa Kak yang profil-profil Pancasila, Kak nanya apa? Saya dapat kelompok 5 itu bagaimana cara kalian merancang penilaian otentik materi pada eksperimen gitu kan. Nah, itu tuh masih tetap berkaitan dengan proyek itu tuh dikaitkan juga dengan proyek P5 yang gitu dengan ya? P5 Oke, itu. oke. Nah, Oke. proyek Oke. profil Pancasila. Oke, Pokoknya terima masih kasih, Bu. berkaitan dengan Oke. ini kurikulum merdeka. Siap. Oke, thank you Kak Yola. Jadi yang pertama, bagaimana si guru itu bisa menerapkan gitu ya. Menurut saya setiap kita kalau jadi guru ya kita mau nggak mau akan menggunakan penilaian otentik. Yang mana kita bahas tadi, otentik itu 3 ranah psikomotorik gitu. Ini ada kognitif, psikomotorik, 3 ranah domain taksonomi belum ada afektif, psikomotorik, dan kognitif. Yang mana menurut saya tantangan itu ya ada di gurunya gitu. Itu kayak menurut saya itu kewajiban guru untuk menilai mereka bukan hanya bagian kognitifnya aja, tapi sikapnya mereka gitu kan. Terus keterampilannya mereka untuk menghadapi dunia kerja, sikap mereka dan apa ya? Kalau bagi saya di 3T tertantang atau enggak, bedanya apa? Menurut saya sama aja karena itu jadi basic domain yang kita punyai gitu ya. Sebagai jadi calon pendidik dimanapun kita berada, ya berarti 3 domain itu harus kita terapkan gitu. Nah, apakah misalkan berarti 3 ranah domain itu diterapkan ya sekreatifnya pendidik gitu. Mungkin kendalanya itu mungkin dia mau melakukan penilaian proyek gitu ya, eksperimen, terus kitnya nggak lengkap gitu. Terus pet juga sinyalnya susah. Mungkin tantangannya di situ ya. Kita masuk ke tantangan situ. Bagaimana berarti ya yang kita bahas di minggu lalu masih hangat juga di mata kuliah kajian Mas Bagas ya yang nanya tentang formatif gitu kalau nggak salah ya. Gimana nih dengan masalah kurikulum ya kita dekatkan aja dengan potensi-potensi lokal yang ada gitu. Bahkan sekarang juga potensi lokal kayak kearifan lokal itu ada apa ya jadi tren juga gitu ya. Kayak misalkan di mana yang ada pacuan kuda itu di mana budaya pacuan kuda tuh? Hah? Iya, itu bisa dipakai juga fisikanya di situ sebagai eksperimen gitu. Itu sih untuk Kak Yola ditambahkan oleh itu pertanyaan satu ya, nggak Kak Yola pertanyaan satu tuh pertanyaan keduanya. Terus penerapan P5-nya itu bagaimana? Nah, sudah bergeser tadi ya sudah diklarifikasi juga sama Kak Nabila dan Mas Heri bahwa kita sudah masuk 8 profil dimensi siswa gitu. Nah, gimana penilaian otentik dan eksperimen ini bisa dielaborasikan ke sana? Tadi sebenarnya udah dijelaskan juga sih ke Kak Nabila. Mungkin Kak Nabila bisa jelaskan ulang, Kak. Silakan. Ini hampir sama yang kayak Mas Heri tadi karena Nabila yang kayak misalkan kita bisa berkolaborasi dengan guru lain untuk nggak hanya 8 dimensi profil itu masuk ke dalam fisika bisa dinilai di tempat yang lain Kak Nabila jelaskan tadi. Mungkin bisa diulang Kak? Iya, seizin menambahkan, mungkin sedikit dari pengetahuan saya, itu setahu saya, 8 profil lulusan itu tidak harus diselesaikan di satu pelajaran saja, di satu mata pelajaran saja, tapi juga bisa dikolaborasikan dengan mata pelajaran yang lain. Nah, 8 profil
lulusan itu ada apa saja sih? Mungkin ini salah apa ya topik yang cukup baru untuk saya juga gitu. Bahwa 8 dimensi profil lulusan itu ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, ketujuh kesehatan dan kedelapan komunikasi. Mungkin untuk dimensi profil lulusan yang kesehatan bisa capai di mata pelajaran olahraga gitu. Kemudian keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu bisa dicapai di mata pelajaran keagamaan dan mungkin yang lainnya juga bisa. Kemudian penalaran kritis, kreatif dan yang lain itu juga bisa berkolaborasi dengan guru mata pelajaran yang lain seperti itu. Oke, Kak Nabila menanggapi pertanyaan pertamanya Kak Yola, Kak, tentang daerah 3T untuk menerapkan penilaian otentik, Kak. Mungkin ada tambahan? Oke, untuk di daerah 3T ya memang itu menjadi tantangan bagi pendidiknya ya. Bagaimana pendidik bisa kreatif dengan memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya gitu. Tidak harus misal tadi Mbak Anggi sempat katakan kitnya nggak lengkap. Ya mungkin kita sebagai pendidik bisa kreatif mencoba membuat yang serupa gitu dengan bahan-bahan yang ada gitu. Jadi itu memang menjadi tantangan pendidik, tapi bukan berarti tidak ada solusi dari itu. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, Kak Elvina, silakan. Izin menambahkan sedikit ya teman-teman. Nah, jadi kan kalau misalnya kita di apa di daerah 3T itu ya misalnya kalau misalnya kita berbaur dengan proyek ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita berbaur dengan proyek itu kan kita terlebih dahulu kita itu harus kreatif terlebih dahulu dan kita nggak boleh nuntut siswa itu kreatif sedangkan kita sebagai guru kita nggak kreatif gitu ya teman-teman. Jadi ya lebih dominan kita tuh lebih kreatif terlebih dahulu. Jadi kita harus sudah tahu bagaimana pencegahan dari permasalahan yang akan kita hadapi untuk melakukan proyek di dalam daerah 3T tersebut. Jadi kan pokoknya intinya dari daerah 3T itu di dalam diri kita sendiri dulu. Jadi kita harus kreatif dulu, kita harus lebih ke bagaimana indikatornya, bagaimana ininya. Jadi kita bisa untuk menerapkan kepada siswa yang di daerah 3T tersebut. Terima kasih. Oke, gimana Kak Yola tanggapannya? Halo Kak Yola, suaranya nggak ada. Nggak ada suaranya Kak Yola. Tapi Kak Yola udah open mic, tapi nggak ada suaranya. Di chat aja boleh Kak, kita tunggu. Teman-teman yang lain, kalau ada ingin menanggapi dari pernyataan kelompok 5, dipersilakan ya. Mungkin ada perspektif lain dari pertanyaan Kak Yola ini. Kak Yola masih ngetik ya Kak? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yola. Oke, baik. Itu saja tanggapan-tanggapan dari pertanyaan dari kelompok lain kepada kelompok 5. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan ke Prof. Edi untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih. Presentasi dulu ya nih. Baik. Tokennya saya kirim di chat.
Jadium ekstrim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesediaannya kelas ini untuk presentasi di hari libur ya, hari Sabtu. Ya, kita masih kurang berapa yang hari-hari selain dari jadwalnya itu? Selain terjadwal hari Rabu itu kurang berapa kali? Izin kurang satu kalau yang di pertama, yang minggu kemarin. Enggak, artinya sampai selesai itu kurang berapa tahu itu? Sampai selesai kurang 8. Ini pertemuan Enggak, kemarin. artinya yang hanya enggak, artinya kalau misalnya Rabu saja itu kurang berapa? Kita kan nambah dulu Jumat itu karena Rabunya kurang itu. Halo? Iya, Prof, sebentar, Prof. Oke, kelompok 5 ya sudah presentasi tentang penilaian alternatif dan otentik. Jadi kan berpijak pada penilaian dulu yang dengan apa eh, konvensional ya atau kalau dalam pengobatan juga ada pengobatan alternatif ya, yang umum di sini alternatif berarti tidak di dokter. Kalau yang umum kan di dokter, sakit pergi ke dokter. Kalau alternatif berarti ke bukan dokter gitu ya, mungkin tabib atau apa. Ya, selain dokter. Jadi kalau ini penilaian alternatif berarti penilaian yang tidak lazim, tidak biasa. Biasa kan pakai tes ini, maka ada selain tes ya, ada macam-macam, ada portofolio, ada penugasan, ada penilaian proses, penilaian produk, macam-macam. Nah, otentik ini juga berkaitan dengan menilai tidak hanya produk, juga hasil, dan juga proses, kemudian berbasis pada tugas yang nyata ya, jadi nyata real. Gitu. Kemudian mengukur dari aspeknya tidak hanya satu, ya mungkin ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan, kemudian tekniknya juga macam-macam tadi ya. Ada modelnya yang tadi portofolio, jadi mengumpulkan sebanyak. Kemudian ada juga misalnya kalau penugasan, kemudian presentasi juga percobaan praktikum, kemudian dinilai prakteknya, dinilai keterampilannya, kemudian apa namanya penilaian yang proyek itu proses itu nanti bisa di kalau berupa tugas ya tugas berupa proyek nanti bisa prosesnya bisa direkam ya bisa direkam syuting nanti kemudian dikumpulkan produknya beserta rekaman proses pembuatannya gitu kalau udah nanti kan bisa pesen aja ya pesen jadi alat terus nanti dikumpul misalnya kalau tugas proyek itu sehingga perlu ada proses membuatnya itu perlu direkam. Ya intinya pokoknya penilaian itu tidak hanya di penilaian tes sekali atau dua kali. Kalau orangnya baru sakit tes ya nilainya jelek ya. Padahal dia mungkin mampu ya sehingga penilaiannya itu yang baik kan sepanjang pembelajaran ya sepanjang 1 semester. Nilainya itu tidak hanya saat tes saja. Kalau saat tes dia pas sakit ya hasilnya jelek. Tapi kalau nilai setiap hari gurunya ketemu kemudian menilai kan bisa nilainya panjang ya. Benar panjang itu menggambarkan yang real ya, yang sesungguhnya sehingga otentik.
Harapannya seperti itu, sehingga yang dinilai itu lengkap, tidak hanya satu kali dua kali gitu, sehingga dari beberapa komponen, dari beberapa waktu, nah itu maka harapannya lebih lengkap dan lebih holistik lah, jadi sehingga betul-betul menggambarkan anu ya kompetensi ya, atau hasil belajar yang diperoleh anak. Itu intinya ada penilaian alternatif dan otentik. Nah, ya kalau mau baku ya juga bisa dengan penilaian yang lisan ya, tapi itu wah, makan waktu gitu. Kalau tes lisan ya itu satu anak aja mungkin butuh 5 menit sudah berapa itu boros sekali, tapi bagus, tapi boros ya kalau pakai lisan itu. Karena kan tulisan tidak mungkin akan anu ya, akan cheating, tidak mungkin akan mesti langsung ketahuan. Itu tambahan dari saya aja. Jadi kalau yang tes masuk perguruan tinggi kan tidak hanya tes kompetensi, tapi ada tes potensi. Jadi seperti tes potensi itu kan tes yang sebenarnya dimiliki walaupun tidak belajar, anu ya, artinya tidak dari hasil belajar kompetensi. Sehingga itu untuk apa namanya memprediksi dia mampu enggak. Hingga tes itu ada validitas prediktif ya. Jadi dengan ini maka bisa diprediksi siswa ini atau calon mahasiswa ini bisa nanti menyelesaikan kuliah gitu ya. Itu prediktif. Sehingga soalnya itu teman-teman ya termasuk soal potensinya, tidak hanya kompetensi. Ya kalau biar cepat ya memang pakai yang anu ya CBT, computer based test atau computer adaptive test. Kemudian yang mudah dianalisis ya tentu yang pilihan tersedia. Kalau pilihannya titik-titik, repot ya, lama itu ya. Oke, saya kira itu tambahan dari saya. Semoga sehat dan sukses selalu. Ya. Kok masih banyak ini tadi bilang 4 kali kurangnya Mas tadi? Maaf? 4 ternyata, Prof. Loh, berarti yang hari Rabu itu hanya berapa hari pertemuan kok bisa? Kan kita hanya butuh 15. Berarti harinya Rabu Nggih, itu Prof. cuma 10 kok. Yang hari Rabu dapat 10 pertemuan. Oh, itu nganu karena hari libur lahnya. Iya, ada yang bertabrakan dengan cuti bersama itu jadi Oh, ya ya, berarti masih menggunakan 4 kali lagi yang selain hari Rabu ya. iya. Kalau Jumat itu wah ternyata padat ya. Ya. Nggih. Nggak apa-apa nanti semoga lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof Waalaikumsalam izin, warahmatullahi Prof wabarakatuh. izin. Apa izin apa? Difoto dulu ini. Iya, iya, Prof. 1, Bentar, 2, bentar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Prof izin, kami ucapkan selamat ulang tahun, Prof. Sebelum kasih Allah. Terima kasih. Selamat ulang tahun, Prof. Terima kasih. Kok tahu dari mana kamu? Ada bocoran, Prof. Hah? Ada bocoran, Prof. Ini, Oh iya Prof. toh. Ya ya. Oke, makasih. Udah ya. Terima kasih juga ya, Prof. Terima Halo, kasih. Prof. Terima kasih, Oke. Prof.